Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ibu Emma Puspita dari dosen program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Batu Raja. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan kembali materi dari Bapak Dr. Syihabuddin Said MSI yang mengenai penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian. Adapun tujuan dari penyusunan bahan ajar ini yaitu memahami teknik penyusunan dan pengembangan bahan ajar. Peserta dapat memahami bagaimana pengembangan evaluasi dan rubrik penilaian. Pokok pembahasan dalam penyusunan ini yaitu teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar. Kemudian tahap pengembangan dan penyusunan buku sebagai bahan ajar, adanya lembar evaluasi bahan ajar, serta rubrik atau kriteria dalam penilaian bahan ajar. Bagaimana teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar ini yang harus kita pahami, ada beberapa konsep yang yaitu materi perkuliahan atau pelajaran yang disusun secara sistematis sebagai sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua itu menurut National Center from Competency Based Training 2007 bahwa bahan yang digunakan untuk membantu guru atau dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang ketiga itu bahan ajar, jenisnya banyak sekali ya, ada bahan cetak, ada audio, visual, multimedia, interaktif yang digunakan pendidik dalam pembelajaran. Misalnya itu proyektor, laptop, website, media sosial, dan masih banyak lainnya. Yang keempat itu keempat dari bahan ajar tersebut yang paling mudah untuk dibuat itu adalah bahan ajar cetak. Karena real ya, kalau media sosial itu terkadang kita kesulitan dari adanya koneksi internet, terus program-program video syutingnya. Nah, itu yang membuat kita mungkin sedikit memiliki hambatan. Terus fungsi bahan ajar ini menurut Prastowo ada 3 macam. Yang pertama itu pembelajaran klasikal. Satu-satunya sumber pembelajaran serta pengawasan dan pengendalian proses pembelajaran peserta didik ini bersifat pasif. Terus yang kedua itu bahan pendukung proses pembelajaran. Nah, ini fungsi yang kedua itu pembelajaran individual. Individual itu sebagai media utama dalam proses pembelajaran. Kemudian sebagai alat yang digunakan menyusun dan mengawasi proses peserta didik dalam memperoleh ilmu. Yang ketiga itu sebagai penunjang media pembelajaran individual. Nah, yang ketiga ini yaitu fungsi pembelajaran kelompok. Jadi bahan ajar ini terintegrasi dari proses pembelajaran kelompok dengan adanya memberikan informasi tentang latar belakang materi, informasi tentang peran orang-orang yang terlibat dalam pembelajaran kelompok, serta petunjuk proses pembelajaran kelompok itu sendiri. Kemudian sebagai bahan pendukung bahan belajar utama, apabila dirancang sedemikian rupa dapat meningkatkan motivasi para peserta didik. Nah, ini karakteristik bahan ajar itu menurut Widodo dan Jasmani itu ada 5 ya. Self-instructional itu bahan ajar yang mampu membuat peserta didik belajar mandiri ya untuk mengembangkan bahan ajar. Kedua, itu bahan ajar memuat tujuan yang dirumuskan dengan jelas, baik tujuan akhir maupun tujuan antara. Yang ketiga, itu bahan ajar memudahkan peserta didik untuk menuntaskan belajarnya dan memberikan materi pembelajaran yang dikemas dengan lebih spesifik. Yang kedua, itu
self-contained, yaitu bahan ajar haruslah memuat seluruh bagian-bagian dalam satu buku secara utuh, sehingga memudahkan para peserta didik untuk mempelajari bahan ajar tersebut. Yang ketiga itu stand alone, berdiri sendiri. Bahan ajar itu tidak bergantung dengan bahan ajar yang lain, sehingga tidak perlu digunakan dengan bahan ajar yang lainnya. Yang keempat itu adaptif ya. Bahan ajar yang adaptif ini harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang lebih maju ya. Yang kelima user friendly, yaitu bahan ajar yang selayaknya hadir untuk memudahkan peserta didik untuk mendapatkan informasi-informasi sejelas-jelasnya. Nah, ini jenis-jenis bahan ajar. Kalau jenis-jenis bahan ajar itu ada 5 ya menurut Heinig dan kawan-kawan. Itu yang pertama, bahan ajar yang tidak diproyeksikan, seperti contohnya foto, diagram, display, model. Nah, itu tidak diproyeksikan. Sedangkan kalau yang diproyeksikan itu slide, flame trip, ya, overhead transparency atau OHT. Nah, terus kemudian proyeksi komputer. Kemudian bahan ajar yang bersifat audio itu ada kaset dan compact disc. Sedangkan bahan ajar yang video itu bisa berbentuk video, bisa berbentuk film. Sedangkan bahan ajar yang media komputer itu misalnya komputer mediated instruction dan komputer basic multimedia atau hypermedia. Nah, dari beberapa sudut pandang para ahli itu, buku ajar dibagi ke dalam kedua kelompok besar, yaitu cetak dan non-cetak. Contoh dari bahan ajar cetak itu buku, modul, handout, dan lembar kerja. Sedangkan bahan ajar non-cetak itu seperti diam and display, video, audio, and overhead transparency atau OHT tadi ya. Nah, ini. Nah, bagaimana teknik penyusunan bahan ajar cetak? Nah, dari teknik penyusunan ini ada beberapa ketentuan yang harus kita pahami. Yang pertama itu judul. Judul atau materi yang disajikan harus memuat kompetensi dan atau memuat materi pokok yang dicapai oleh peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Kemudian menyusun bahan ajar. Setidaknya ada 6 hal yang harus kita pahami. Yang pertama itu bahan ajarnya jelas dan menarik ya, jelas dan menarik. Pada aspek susunannya, bahan ajar cetak sebaiknya disusun dengan urutan yang mudah. Judul yang singkat dan padat, terdapat daftar isi, struktur kognitif jelas, serta terdapat rangkuman dan tugas pembaca. Menggunakan bahasa yang mudah, mampu dipahami. Adanya stimulan seperti menarik untuk dilihat. Tulisan pada bahan ajar cetak itu cenderung mendorong pembaca untuk berpikir dan menguji stimulan. Yang kelima itu nyaman untuk dibaca dan sajiannya itu terstruktur. Yang keenam, materi instruksionalnya itu menyangkut pemilihan teks, bahan kajian, dan lembar kerja atau worksheet. Worksheet ya. Jadi pengembangan bahan ajar itu haruslah bersifat dinamis untuk mencapai tujuan pembelajaran, di mana pembelajaran yang dilaksanakan hendaknya seorang tenaga pendidik itu yang profesional harus memahami, sehingga karakteristik isi pesan pembelajaran dapat sampai ke tangan para peserta didik melalui strategi pembelajaran. Bagaimana cara kita interaktif dalam belajar, komunikasi antara pendidik dan para peserta didik, menghidupkan kelas ya, supaya peserta didik itu aktif dalam memberikan pertanyaan, tidak sungkan dalam menyampaikan pendapat seperti itu ya, sehingga kelas itu menjadi hidup. Pemilihan bahan pembelajaran dan media pembelajaran serta alat evaluasi yang digunakan, sehingga perlu adanya pengembangan bahan ajar dari adanya evaluasi-evaluasi yang dilakukan. Nah, tujuan dari pengembangan bahan ajar ini yaitu dapat menyediakan bahan ajar sesuai dengan tuntutan kurikulum.
Menyediakan bahan ajar dengan mempertimbangkan kebutuhan dari peserta didik. Terus membantu peserta didik memperoleh alternatif bahan ajar selain buku teks yang sekarang ini sulit untuk didapatkan. Memudahkan dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, ini sebaiknya bahan ajar didesain secara lengkap ya, isi, ilustrasi yang menarik, terus stimulan, memanfaatkan bahan ajar sebagai sumber belajar. Terus bahan ajar dapat berperan sebagai bahan belajar mandiri apabila bahan pembelajaran ini didesain secara lengkap. Bahan ajar dilengkapi dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang dicapai. Pembelajaran yang diuraikan dan kegiatan belajar, ilustrasi media, prosedur pembelajaran, latihan kerja, rambu-rambu jawaban, tes formatif dilengkapi dengan kunci jawaban, umpan balik, adanya daftar pustaka. Nah, ini prinsip pengembangan bahan ajar. Ada 3 prinsip, relevansi, konsisten, dan edukasi. Relevansi ini apa? Relevansi ini harus sesuai dengan pencapaian pembelajaran. Nah, buku ajar kita ini harus sesuai dengan RPS. RPS yang menjadi harus tahu kemana sih arahnya dari tujuan pembelajaran kita ini. Nah, harus konsisten, tidak boleh berubah-ubah. Misal dari buku ajar itu kita kan mengacu pada RPS sebagai acuan capaian pembelajaran kita. Nah, itu harus sesuai. Jangan melenceng dari apa yang sudah dibuat dari awal ya. Yang kemudian edukasi itu membantu mahasiswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, bahan ajar tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak karena dalam belajar itu kita memiliki kurun waktu ya. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin. Ini langkah pemilihan mengidentifikasi capaian pembelajaran yang menjadi rujukan bahan ajar ya. Terus jenis-jenis materi ajarnya, bahan ajar yang relevan dengan capaian pembelajaran yang telah kita teridentifikasi, serta memilih sumber bahan-bahan ajar apa yang bisa menjadi referensi kita. Nah, ini cakupan isi bahan ajar itu harus mencakup 3 pengetahuan ini. Yang pertama itu pengetahuan, yang kedua itu keterampilan, yang ketiga itu nilai sikap. Dari pengetahuan ini kita harus mengisi fakta, konsep, prinsip, prosedur. Nah, bagaimana? Sesuai dengan sistematis ya. Sedangkan kalau keterampilan itu bagaimana cara kita mengembangkan ide-ide, memilih bahan, menggunakan alat media pembelajaran itu dari keterampilan. Sedangkan kita harus memiliki sisi sikap atau penilaian, nilai kebersamaan, nilai kejujuran, nilai kasih sayang, tolong-menolong, semangat dan minat belajar, semangat bekerja, maupun menerima pendapat dari orang lain. Nah, ruang lingkup atau scope. Nah, dari keluasaan ya, buku ajar ini menggambarkan beberapa banyak materi atau isi dimasukkan ke dalam suatu bahan pembelajaran. Kedalaman buku ajar ini dilihat dari seberapa detail sih konsep-konsep yang dikuasai oleh mahasiswa. Ini urutan bahan ajar, sequence. Jadi pendekatan prosedur, langkah-langkah secara urutan sesuai dengan pelaksanaan tugas. Nah, ini hierarki pendekatan menggunakan urutan yang berjenjang, dari mudah ke sulit atau dari yang sederhana ke kompleks. Teknik penyusunan bahan ajar atau buku daras. Ini adalah yang digunakan standar pada mata kuliah atau pembelajaran tertentu. Jadi buku ajar memiliki karakteristik yaitu sumber materi ajar, referensi buku mata kuliah, disusun secara sistematis dan sederhana, terdapat petunjuk pembelajaran. Nah, ini buku ajar, keamanan nasional. Jadi buku ajar itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apalagi Undang-Undang 45 ya. Jadi isi, cara penyajian, bahasa, ilustrasi dalam buku ajar itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.
Nah, isi buku ajar itu harus bagaimana? Dalam menyusun isi buku pelajaran harus memuat sekurang-kurangnya minimal yang harus dikuasai peserta didik. Misalnya sesuai dengan kurikulum yang berlaku, relevan dengan tujuan mata kuliah pembelajaran, memiliki nilai kebenaran ditinjau dari struktur keilmuan, kemudian sesuai dengan perkembangan iptek, adanya kedalaman dan keluasaan isi buku sesuai dengan jenjang pendidikan. Nah ini secara sistematik kerangka dan langkah penyusunan buku ajar. Yang pertama itu harus menyusun RPS. Nah ya, menyusun RPS ini rencana pembelajaran semester. Jadi kita harus mengacu pada RPS dalam membuat pembelajaran mata kuliah. Jadi RPS ini sebagai materi atau substansi buku ajar. Kemudian RPS ini memuat capaian pembelajaran mata kuliah dan sub capaian pembelajaran mata kuliah sebagai sasaran tujuan yang ini dicapai. Kemudian yang kedua, setelah kita adanya RPS, kita mulai menyusun outline-nya tadi bagaimana. Nah, kita buat dulu pendahuluan, mendeskripsikan mata kuliah, terus capaian pembelajaran mata kuliah dan sub capaian pembelajaran mata kuliah. Petunjuk penggunaan buku ajar itu bagaimana. Nah, terus kompetensi prasyarat. Ini yang harus pendahuluannya yang harus diisi. Kemudian bagian isi, apa sih isi dari bagian isi ini? Harus punya judul. Terus uraian tentang tujuan kegiatan pembelajaran, materi pembelajaran yang sesuai dengan topik pembelajaran, diikuti contoh dan kasus gambar maupun grafik ya. Nah ini kemudian kesimpulan dari materi pembelajaran, adanya tugas supaya adanya feedback dari mahasiswa atau peserta didik, kemudian adanya evaluasi atau tes formatif, dilengkapi dengan kunci jawaban. Nah pada bagian akhir itu harus dilengkapi juga daftar pustaka, glosarium. Glosarium ini daftar singkatan yang wajib kalau jika dosen ingin mendapatkan kum dari buku tersebut. Indeks buku harus dilengkapi juga, lampiran, ini biografi penulis. Nah, sebisa mungkin tata susunan dari sistematika penyusunan buku ajar ini sesuai dengan buku ajar dikti ya, sehingga kita bisa mendapatkan hibah buku ajar dikti juga. Nah, dari satu komponen itu kita bisa mendapatkan beberapa manfaat. Yang pertama kita mendapatkan buku ajar, yang kedua kita mendapatkan kum, yang ketiga kita mendapatkan hibah, sehingga banyak sekali manfaat dari kita membuat buku ajar ini. Nah, perlengkapan buku ajar itu yaitu cover itu harus judulnya besar ya, adanya lembar persembahan, kata pengantar, daftar isi ya, seperti itu. Nah, pengembangan evaluasi penilaian, nah ini ada 4. Yang pertama itu mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruk, penilaian bersifat kualitatif, pernyataan naratif dalam kata-kata. Yang ketiga itu penilaian terhadap bahan ajar sangat penting untuk memperbaiki kualitas dari buku ajar yang kita buat ya. Penilaian adalah bagian dari proses pembelajaran sebagai siklus. Nah, siklus rancangan pembuatan rancangan pembelajaran 1 semester, terus adanya proses pembelajaran dan luaran yang kita capai. Sehingga dari ketiga komponen ini adanya program evaluasi proses pembelajaran, sehingga kita bisa apa yang kurang dalam pembuatan buku ajar kita ini bisa kita revisi untuk pembuatan buku ajar yang lebih baik lagi. Oke, nah ini kita lihat lembar evaluasi atau penilaian bahan ajar ya. Lembar evaluasi penilaian bahan ajar kita ini kita harus memiliki sebaiknya orang lain yang menjadi tim evaluasi dari buku ajar kita. Misalnya contohnya itu atasan atau teman sejawat ataupun mahasiswa yang menjadi peserta didik dari mata kuliah buku ajar ini. Nah, ini ada contoh lembar evaluasi bahan ajar. Nah, di sini ada scoring. 1 itu tidak memuaskan, 2 kurang memuaskan, 3 memuaskan, 4
3 cukup memuaskan, 4 memuaskan, 5 sangat memuaskan. Dari angka atau skor ini, sehingga kita tahu kelemahan, kekuatan yang kita miliki dari buku ajar yang kita miliki saat ini. Sehingga kita bisa merevisi dari adanya evaluasi tersebut. Oleh karenanya, buku ajar ini sebaik mungkin harus ada evaluasi. Nah, ini kriteria-kriteria dalam mengevaluasi suatu buku ajar. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan untuk mengulas kembali materinya Bapak Sihabudin, Said ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.